Andi adalah seorang siswa sekolah menengah yang pandai berenang. Suatu hari dia ikut serta kompetisi renang di sekolahnya. Dalam kompetisi itu juaranya akan mendapatkan beasiswa untuk kuliah di sebuah kampus ternama. Andi yang selalu gagal dalam segala usahanya tidak ingin melewatkan kesempatan emas tersebut. Meskipun dia sadar bahwa sangat sulit untuk memenangkan pertandingan. Namun sayang sekali karena dia harus menerima kegagalan dan dia tidak mendapatkan beasiswa. Ditambah lagi, semua teman-temannya mulai mengabaikannya. Andi tidak ingin dijauhi oleh teman-temannya. Jadi dia berjanji akan mengikuti apapun yang teman-temannya lakukan. Mendengar itu, teman-temannya pun memintanya untuk mencuri bir di toko tempat ibunya bekerja. Tapi sayangnya, teman-temannya berkhianat dan meninggalkannya begitu saja. Karena sebab itu dia ditangkap oleh pemilik toko. Dan tidak lama setelah itu ayah Andi datang dan memarahinya. Karena akibat ulahnya itu ibunya hampir dipecat dari toko. Muak dengan tingkah Andi yang keterlaluan, Jim memutuskan untuk menitipkan Andi kepada adiknya yang bernama Trent. Trent tinggal di pulau terpencil bernama Pulau Welton. Tidak terima dengan permintaan orang tuanya, Andi pun memutuskan untuk melarikan diri. Namun begitu dia sedang mengemasi barang-barangnya, dia tidak sengaja menemukan jam antik milik ayahnya dan kemudian memutuskan untuk mengambilnya. Namun tindakannya diketahui oleh adik laki-lakinya yang bernama Mark. Pada keesokan harinya, Andi dan Mark dibawa pergi ke pelabuhan. Selama perjalanan, Andi merasa sangat sedih karena berpisah dengan teman-temannya. Sesampainya di pelabuhan, mereka dijemput oleh Trent. Sekalipun Mark tampak senang bertemu dengan Trent, sebaliknya, Andi masih belum bisa menerima bahwa dia akan tinggal bersama pamannya. Tetapi Jim mengatakan bahwa dialah yang melakukan semua ini agar Andi bisa belajar mengatur dirinya sendiri dan belajar bertanggung jawab atas semua hal. Ibu Mark juga berpesan bahwa Mark harus memakai baju pelampung kemanapun dia pergi, serta menjauh dari air. Itu dikarenakan Mark mempunyai masalah kesehatan pada telinga yang membuat Mark tidak diperbolehkan terendam air. Meskipun mereka tidak terlalu senang, Andi harus mematuhi perintah ayahnya. Setelah semuanya siap, mereka pergi ke rumah Trent dengan perahu. Setibanya di Pulau Welton, Trent membawa Andi dan Mark ke rumahnya. Di sana Mark melihat ke sebuah peta dan melihat bahwa tempat itu berada sangat jauh dari kota. Pulau itu sangat jarang penduduknya. Trent berkata bahwa pulau itu dulunya milik keluarga mereka, tapi akan segera jatuh ke tangan seorang pengusaha yang sangat kaya bernama John. John sering datang dan pergi ke pulau itu menggunakan pesawat pribadinya. Malam itu Trent mengungkapkan sebuah fakta tentang keluarga mereka yang ternyata sangat kaya. Akan tetapi segalanya berubah saat kakek Andi ditemukan tewas dalam kecelakaan kapal yang misterius. Sejak saat itu, semua kekayaan mereka lenyap tanpa ada apapun yang tersisa dari kakek Andi. Kakek Andi telah menyimpan semua harta miliknya di suatu tempat yang tak seorang pun tahu di mana keberadaannya. Trent pernah mencoba mencarinya tetapi tidak berhasil. Yang pada akhirnya dia memilih membiarkan saja harta itu menghilang dan kemudian hidup dalam belenggu kemiskinan. Mendengar itu, Andi memutuskan untuk melarikan diri dari rumah dan mencari harta karun itu. Akan tetapi nasib tidak berpihak kepadanya. Ketika dia memasuki hutan, seseorang menangkapnya. Namun saat pria itu mengetahui bahwa Andi adalah cucu Welton, Andi akhirnya dibebaskan. Sesampainya Andi di rumah, dia merasa bahwa harta karun itu memiliki hubungan dengan jam antik ayahnya. Tak lama setelah itu, Mark memberitahunya bahwa Trent menceritakan kepadanya sebuah cerita tentang harta karun milik kakeknya yang kini tersimpan di suatu tempat. Mendengar itu, Andi lebih antusias dan dia bertekad untuk menemukan harta karun tersebut. Andi mulai mengamati jam antik ayahnya yang mana ternyata itu adalah peninggalan sang kakek. Di dalamnya ada sebuah tulisan yaitu pemberian waktu, yang mana tampaknya itu adalah sebuah petunjuk pertama. Ketika Andi mencoba mencari petunjuk lain, Trent hampir saja mengetahuinya tetapi sudah terlambat. Dan pada keesokan harinya, ketika Andi dan Mark menjaga toko souvenir Trent, seorang gadis datang ke toko.
Gadis ini ternyata adalah Claire, teman Andy di sekolah sebelumnya. Tujuan Claire di sana adalah untuk liburan, akan tetapi dia tidak menikmatinya sama sekali. Dia tidak bisa menikmati liburannya karena pulau itu jauh dari manapun. Ketika Andy mendengar itu, dia segera mengambil kesempatan untuk mengajak Claire pergi berjalan bersama dengan Mark ke kota untuk bersepeda. Mereka melewati hutan dan melihat sebuah tanda peringatan. Andy dan Mark tertantang untuk masuk ke dalam hutan, terutama setelah Claire berkata bahwa hutan itu penuh dengan cerita mistis. Andy mengajak Claire masuk ke dalam, tapi Claire menolak dan meninggalkan mereka. Sementara itu, Andy pergi ke dalam hutan untuk mencari Mark yang sudah masuk terlebih dahulu. Andy pun terkejut karena mendengar suara yang aneh saat mencari Mark. Setelah menemukan Mark dan hendak keluar dari sana, Andy terjatuh ke dalam lubang. Andy lalu meminta Mark untuk memanggil Trent dan meminta bantuan agar dia bisa keluar dari sana. Akan tetapi, setelah 1 jam lamanya Andy menunggu, akhirnya Trent muncul dan segera menyelamatkan Andy. Karena kejadian ini, Trent memarahi Andy dan Mark karena memasuki hutan tanpa izin. Dan Trent pun mengetahuinya bahwa mereka berdua mencari harta karun di sana. Trent kemudian dengan keras memperingatkan mereka untuk tidak melakukan hal itu lagi. Keesokan harinya, saat Andy dan Mark membantu mengambil lobster, tiba-tiba saja tangan Mark terjepit, kemudian ada seseorang yang kemudian muncul dan segera membantunya. Ternyata orang itu adalah John. Dia adalah ayah Claire. Dan setelah mengetahui bahwa Andy adalah cucu Welton, kemudian John mengundangnya untuk makan malam di rumah barunya. Sebelum berangkat, Andy bermaksud untuk mengambil kalung dari toko Trent, tapi ternyata dia ketahuan oleh Trent. Andy mengatakan bahwa kalung itu akan menjadi hadiah untuk Claire karena telah mengundangnya untuk makan malam bersama. Trent sepertinya tidak menyukai hal itu ketika dia tahu bahwa yang mengundangnya makan malam adalah John. Meskipun pada akhirnya Trent memberikan kalung itu kepadanya. Trent kemudian memperingatkan Andy untuk berhati-hati terhadap John karena menurut dia John adalah orang yang licik dan cerdas. Orang yang Trent curigai itu bermaksud menggunakan Andy untuk mengusirnya dari pulau. Itu dikarenakan Trent selalu menolak untuk pergi setiap kali John mengusirnya dari pulau. Singkat cerita, sesampainya Andy di rumah John, Andy disambut hangat oleh John, dan Andy membicarakan banyak hal di dalamnya. Di tengah percakapan mereka, John bertanya tentang harta karun kakeknya. Andy pun pura-pura tidak tahu apapun yang diceritakan oleh John, bahwa kakeknya memiliki jutaan harta yang sangat banyak. Tidak lama setelah itu, John mendapatkan sebuah panggilan telepon dan menyuruh Andy untuk menunggunya di luar ruangan pribadinya. Di luar, Claire melihatnya dan mengajaknya untuk keliling melihat isi rumah, karena ternyata rumah itu akan dibongkar. Claire juga bercerita bahwa keluarga Andy seharusnya adalah keluarga yang kaya raya. Namun hanya karena ayah Andy kalah dalam bermain kartu, rumah kakeknya harus berpindah ke tangan ayah Claire. Dan hal itu tentu saja membuat hati Andy merasa sedih. Setelah kejadian itu, Andy memutuskan untuk pulang dan segera mencari Trent di kamarnya. Akan tetapi bukannya menemukan Trent, dia menemukan jam antik lainnya. Trent tiba-tiba muncul dan segera mengambil jam antik itu. Andy tahu jam antik itu adalah petunjuk baru untuk menemukan harta karun. Jadi dia segera mengajak Trent untuk melihat itu bersama-sama sebelum orang lain menemukannya. Tetapi Trent menolak dan melarang Andy mencari harta karun itu. Andy merasa kesal karena Trent terus melarangnya melakukan hal itu hingga akhirnya terjadi pertengkaran. Tetapi ketika Trent ingin menjelaskan sesuatu kepada Andy, dia malah pergi ke kamarnya dan tidak mau untuk mendengarkannya lagi. Tidak lama kemudian Mark datang dan penasaran dengan petunjuk yang ditemukan Andy. Kemudian Andy menceritakan semua petunjuk kepada Mark. Mark berpikir bahwa dia bisa memecahkan teka-teki yang didapat oleh Andy. Andy memintanya untuk memberitahu, namun Mark menolaknya, kecuali Andy mau mengajaknya untuk mencari harta karun itu bersama-sama. Akhirnya Andy pun terpaksa menyetujuinya, dan setelah Mark memberitahunya, mereka melakukan pencarian pada malam itu juga. Mereka memutuskan pergi ke pantai dan berbaring untuk melihat langit malam, karena Mark yakin petunjuknya datang dari rasi bintang. Mereka terus menunggu dan berpikir dengan harapan akan mendapatkan jawaban. Tetapi sayangnya, hingga pagi tiba mereka tidak mendapatkan apapun.
Sesampainya di rumah, Trent memarahi mereka berdua karena mereka pergi tanpa izin. Trent juga menyita sepeda mereka berdua. Namun tiba-tiba Claire datang untuk meminta maaf karena sudah berbicara tentang ayahnya yang kalah dalam bermain kartu dan harus berakhir merelakan rumah kakeknya karena Claire mengira bahwa Andy sudah mengetahui hal itu. Baru saja pulang tapi tiba-tiba Andy ingin berbicara dan mengajak Claire pergi ke pantai malam ini bersama Mark. Malam itu mereka tampak bahagia. Andy lalu memberikan Claire sebuah kalung yang dia ambil dari toko Trent. Kemudian Claire juga memberinya sebuah kalung kunci sebagai hadiah. Akan tetapi Andy menolaknya karena menurutnya dia tidak cocok jika menggunakan kalung kunci. Namun Mark menyukai kalung kunci itu, yang kemudian mengambil dan segera memakainya. Andy yang mulai merasa kesal dengan sikap Mark dengan lembut mencoba menyuruhnya untuk pergi melihat-lihat sebuah mercusuar di ujung pantai. Mark awalnya menolak, tapi Andy dan Claire terus mendorongnya hingga akhirnya Mark pun mau pergi. Andy dan Claire memanfaatkan kesempatan itu. Mereka berbicara lebih intim dan mereka mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk berkencan. Sementara itu Mark baru saja tiba di mercusuar. Mark melihat sesuatu di sana dan buru-buru kembali untuk memberitahu Andy tentang apa yang baru saja dia temukan tentang petunjuk lain soal harta karun itu. Mark mengatakan bahwa rasi bintang yang disebutkan oleh kakeknya itu tidak nyata. Rasi bintang itu melainkan adalah nama mercusuar, yaitu Polaris. Ketika Andy mendengarnya, mereka langsung pergi ke mercusuar dan mulai mencari petunjuk lain. Di sana mereka berhasil menemukan sebuah petunjuk baru melalui jam antik dan sebuah jam dinding kuno. Namun sayangnya jawaban atas petunjuk itu mengharuskan mereka pergi ke bekas rumah kakek mereka, yaitu rumah John, ayahnya Claire. Karena sepeda mereka disita oleh Trent, mereka terpaksa mengambil mobil milik Trent dan langsung pergi ke rumah Claire. Ketika mereka sampai di sana, Claire pergi menemui ayahnya dan mencuri kunci untuk membuka sebuah kotak mesin ketik antik yang dia yakini adalah jawaban dari petunjuknya. Setelah mendapatkan kunci tersebut, Claire menyuruh Andy dan Mark masuk ke dalam ruangan. Setelah pintu ruangan terbuka, Andy pun segera menemukan mesin ketik tersebut dan mengetikkan kode yang dia temukan. Tapi tiba-tiba Andy dan Mark mendengar suara yang membuat mereka segera bersembunyi di balik cermin, yang ternyata itu adalah sebuah ruangan rahasia. Mereka berdua hampir saja tertangkap oleh John, sebelum akhirnya Claire muncul untuk mengalihkan perhatian ayahnya. Mark dan Andy menyusuri ruangan rahasia yang dulu dibangun oleh kakeknya itu. Mereka di sana menemukan sebuah kunci dan sebuah benda aneh yang meskipun mereka tidak tahu apa fungsinya. Mereka berpikir untuk membawanya saja. Pada akhirnya mereka berhasil menemukan pintu keluar dan hendak meninggalkan rumah. Namun di saat mendekati mobil, mereka berdua terkejut yang ternyata Claire sudah ada di dalam mobil. Claire segera memberitahu mereka bahwa John sudah tahu tentang kehadiran mereka. Claire meminta mereka untuk segera pergi sebelum John menemukan mereka. Andy dan Mark pun segera bergegas pulang dan ketika sesampainya mereka di rumah, Andy meminta maaf kepada Trent karena dia telah mencuri mobilnya. Kemudian Trent berbagi cerita tentang masa lalunya yang penuh penyesalan dan juga mempunyai sifat yang sama dengan Andy, yaitu keras kepala dan egois. Setelah obrolan itu, Trent keluar untuk mencari angin. Andy pun pergi melihat-lihat barang kepunyaan Trent. Dia melihat sebuah kotak yang ternyata berisi banyak medali olahraga renang. Namun saat dia menutup kembali kotak itu, Andy tidak sengaja menyenggol dan memecahkan botol berisi kertas yang biasa Trent lempar ke laut. Andy pun kemudian membaca isi kertas tersebut. Sontak, Andy pun kaget. Dengan gemetar Andy membaca surat yang berisi permintaan maaf kepada Andy. Trent mengakui bahwa dia tidak pernah merasa layak menjadi ayah baginya. Dalam kebingungannya, Andy membaca kertas yang lainnya dengan memecahkan botol satu persatu. Sampai akhirnya dia mulai menyadari kebenarannya bahwa ayahnya bukanlah Jim, melainkan Trent. Bercampur kebingungan dan kekesalan yang mendalam, Andy mengemudikan mobil Trent dan pergi ke hutan untuk melanjutkan misinya mencari harta karun sendirian.
Di dalam hutan, mata Andi tertuju pada sebuah tanda yang diukir pada sebuah pohon tua, sekaligus mengeluarkan benda aneh yang dia dapatkan dari ruang rahasia kakeknya, karena benda itu terus mengeluarkan suara seperti mesin detektor. Andi dengan hati-hati menekan tombol merah pada benda tersebut, hingga akhirnya sebuah pintu rahasia terbuka. Setelah memasukinya, Andi pun penasaran setelah menjumpai sebuah pintu besi yang memiliki 2 lubang kunci. Kemudian Andi memasukkan satu kunci yang dia dapatkan sebelumnya bersama Mark di ruang rahasia sang kakek. Namun apakah yang terjadi? Ketika dia memutar kunci, tiba-tiba saja pintu utama langsung menutup dan membuat Andi terjebak di dalamnya. Kemudian Andi mencoba menghubungi Mark menggunakan walkie-talkie yang dia bawa, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Sementara itu, ibu Andi, Jim, dan Claire pergi ke rumah Trent setelah Trent memberi kabar bahwa Andi dan Mark menghilang. Suasana tegang memenuhi ruangan saat Trent dan Jim berdebat satu sama lain. Claire menghentikan perdebatan mereka dengan mengatakan bahwa dia yakin jika Mark dan Andi berada di hutan untuk mencari harta karun milik kakeknya. Tanpa membuang waktu lagi, Trent, Jim, dan ibu Mark memutuskan untuk menyusul Andi dan Mark ke dalam hutan melewati laut menggunakan perahu, karena mobil Trent dibawa oleh Andi. Sementara itu, di tengah keputusasaannya, Andi terus menghubungi Mark, hingga tiba-tiba suara Mark pun terdengar melalui walkie-talkie dan menanyakan keberadaannya. Andi merasa sangat lega ketika mendengarnya. Kemudian Andi segera memberi instruksi untuk menekan tombol pada kotak aneh yang tertinggal di atas tanah. Pada akhirnya pintu rahasia itu pun terbuka dan kemudian mereka saling berpelukan. Andi menjelaskan bahwa pintu besi yang ia temukan membutuhkan 2 buah kunci. Mark pun langsung mengeluarkan kalung kunci yang pernah diberikan oleh Claire. Kemudian secara bersamaan mereka memasukkan kedua kunci pintu tersebut. Hingga akhirnya pintu itu pun terbuka. Mereka menemukan harta karun yang mereka cari selama ini. Ternyata harta karun itu adalah emas yang sangat banyak. Akan tetapi kegembiraan itu menghilang ketika tiba-tiba John datang dengan menodongkan sebuah pistol dan berencana mengambil harta karun itu semua. John telah lama mengincar harta karun Welton karena dia pernah membantu kakek Andi membawa semua emasnya, tetapi dia tidak pernah mendapatkan bagiannya. Namun siapa sangka, secara tiba-tiba pintu terkunci dengan sendirinya. Pada bagian pintu itu tertulis bahwa pintu itu hanya bisa dibuka oleh keluarga Welton. John mendesak agar keduanya membuka pintu tersebut, tetapi mereka berdua menolak, hingga akhirnya John mendorong Mark ke laut. Melihat itu, Andi dengan penuh amarah dan segera menarik John sampai mereka jatuh bersama-sama ke dalam laut. Tidak lama kemudian, Trent, Jim, dan ibu Mark datang dan menyelamatkan Mark yang berteriak meminta tolong. Mark bisa selamat karena kemanapun dia pergi selalu memakai baju pelampung. Namun nasib malang menimpa Andi karena terbawa arus yang kuat dan tenggelam. Kemudian Trent tanpa ragu melompat ke laut untuk menyelamatkan putranya. Beberapa saat kemudian dengan susah payah keduanya akhirnya bisa kembali muncul ke permukaan. Akan tetapi Trent hilang kesadaran. Andi pun melakukan semua yang bisa dia lakukan untuk bisa menyelamatkan ayahnya. Di tengah keputusasaan, Andi mengingat setiap momen di masa lalu. Dia merenungkan setiap kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap ayahnya. Dan itu sangat membebani hatinya dengan penyesalan. Namun beruntungnya tiba-tiba saja Trent terbangun dari pingsannya. Andi sangat senang melihatnya dan Andi pun memperkuat tekadnya untuk memperbaiki hubungan dengan ayahnya dan akan menjadi seorang anak yang lebih baik. Pada keesokan harinya, John ditemukan telah meninggal. Akibat itu, Claire harus meninggalkan tempat tersebut dan berpisah dengan Andi. Tidak lama kemudian, Trent mendekati Andi dan akhirnya mereka mulai berbicara satu sama lain. Trent menjelaskan alasan kenapa dia meninggalkan Andi bersama Jim 15 tahun yang lalu. Sejak dia kehilangan istrinya, Trent merasa tertekan dan khawatir ini akan berdampak buruk pada Andi. Karena itu dia memutuskan untuk mempercayakan Andi kepada Jim agar Andi bisa mendapatkan perawatan yang baik.
Setelah mendengar itu, Andi menerima kenyataan bahwa Trent adalah ayah kandungnya. Hari berikutnya, setelah kematian John, keluarga Welton mendapatkan kepemilikan penuh atas kekayaan keluarga. Mereka akhirnya mengerti niat kakek mereka yang sengaja membuat teka-teki pada harta karun miliknya. Sang kakek menginginkan agar keluarganya bisa bersatu kembali dengan harta karun yang tidak pernah kering, yaitu cinta.